Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatahillah NRP 0711184002. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan transformasi Z dan transformasi Laplace. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita lihat di slide pengantar terlebih dahulu. Baik, pada pokok pembahasan ini kita akan mempelajari dan menelaah tentang relasi atau hubungan antara transformasi Z dan transformasi Laplace. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, transformasi Laplace itu merupakan perluasan dari transformasi Fourier waktu kontinu, sedangkan transformasi Z merupakan perluasan dari transformasi Fourier waktu diskrit. Jadi membedakan antara Laplace dan Z ini adalah hanya waktu kontinu dan waktu diskritnya. Jadi antara kontinu dan diskrit saja. Oke, pada slide ini kita akan membahas bagaimana penurunan rumus dari relasi transformasi Z dan transformasi Laplace. Untuk sinyal tersampel yang dihasilkan dari proses sampling dapat kita anggap sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Untuk persamaan sinyal waktu kontinu dengan domain T, terdapat persamaan XST sama dengan XAT sigma N sama dengan minus tak hingga sampai tak hingga, impuls T sama T dikurang NT. Dan untuk sinyal waktu diskrit, yaitu dengan domain N, XN sama dengan XANT. Dan XS S sama dengan sigma N minus infinite sampai infinite XA NT E pangkat minus NTS. Jadi dengan mensubstitusi Z sama dengan ETS, kita mendapat persamaan XS sama dengan sigma minus infinite sampai infinite XA NT kali Z pangkat minus N. Dari persamaan tadi kita dapat melihat bahwa sisi kanan dari persamaan 3 tadi merupakan transformasi Z dari sekuan XN, yaitu hasilnya XZ. Jadi transformasi Z dapat kita pandang sebagai transformasi Laplace dari fungsi tersampel XST dengan mengubah variabel Z sama dengan E pangkat TS atau S sama dengan 1 per T ln Z. Nah, setelah membahas penurunan persamaan tadi, kita dapat melihat bahwa sebenarnya relasi XS dan XZ adalah sebagai berikut. XS sama dengan XZ, di mana Z yang disubstitusikan sama dengan E pangkat TS. Begitu pula dengan XZ sama dengan XS, di mana S yang disubstitusikan adalah sama dengan 1 per T dikali ln Z. Nah, untuk mendapatkan karakteristik pemetaan, kita misalkan dulu S sama dengan sigma tambah J omega. Maka dapat kita peroleh Z sama dengan harga mutlak Z pseudo theta atau sama dengan Z E J theta sama dengan E pangkat sigma T dikali E pangkat J omega T. Atau dapat kita tuliskan sebagai harga mutlak Z sama dengan E pangkat sigma theta dan sama dengan T. Nah, karena T sama dengan 1 per Fs, maka omega S sama dengan 2 pi Fs. Atau dapat kita tuliskan sebagai Fs sama dengan omega S per 2 pi dan T sama dengan 2 pi per omega S. Sehingga theta pada persamaan 7 tadi dapat kita tulis dengan theta sama dengan omega 2 pi per omega S. Dan persamaan 6 bisa kita tulis menjadi Z sama dengan E pangkat sigma T dikali E pangkat J 2 pi omega per omega S. Kuantitas E pangkat J 2 pi kali omega per omega S dalam persamaan 8. Dari persamaan 8 tadi mendefinisikan lingkaran satuan karena itu perilaku Z yang dapat dipelajari untuk sigma lebih kecil dari 0,
sigma sama dengan 0 dan sigma lebih besar dari 0. Nah, jika sigma lebih kecil dari 0, maka harga mutlak Z lebih kecil dari 1 atau dapat kita temukan di dalam lingkaran. Jika sigma lebih besar dari 0, maka harga mutlak Z akan jadi lebih besar dari 1 atau di luar lingkaran. Dan jika sigma sama dengan 0, maka harga mutlak Z sama dengan 1 atau tepat pada garis lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari slide barusan, maka kita akan bisa memetakan dari bidang S ke bidang Z. Dapat kita lihat pada gambar, ketika sigma lebih kecil dari 0, akan dipetakan pada bidang Z, yaitu pada dalam lingkaran, seperti yang bisa kita lihat di panah berwarna merah dan garis berwarna merah. Nah, ketika sigma berada di lebih besar dari 0, maka kita dapat melihat bahwa pada bidang Z akan dipetakan pada di luar lingkaran, seperti yang kita lihat di panah biru yang garisnya itu putus-putus pada bidang Z. Nah, lalu pada bagian sigma sama dengan 0, maka akan dipetakan pada pas di garis lingkaran di bidang Z, seperti yang ditunjukkan pada garis biru. Nah, dari sini maka kita juga setelah kita mempelajari tadi, maka kita akan bisa memetakan dari bidang S ke bidang Z berdasarkan sifat-sifat dari omega yang telah kita bahas tadi. Nah, setelah kita mempelajari materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa relasi antara XS dan XZ atau transformasi Laplace dan transformasi Z dapat diberikan melalui transformasi Z sama dengan E pangkat TS, yaitu XS sama dengan XZ dengan Z yang disubstitusikan sama dengan E pangkat TS, atau XZ sama dengan XS, di mana S yang akan disubstitusikan nanti sama dengan 1 per T dikali dengan ln Z. Nah, mungkin saya rasa itu saja untuk pembahasan relasi transformasi Z dan transformasi Laplace. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.